Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Indra Oktayani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai protein, enzim, dan reseptor. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Protein terbagi menjadi dua, yaitu irreversible drug protein binding dan reversible drug protein binding. Irreversible drug protein binding adalah ikatan obat dengan protein yang tidak dapat balik atau irreversible drug protein binding umumnya merupakan hasil dari aktivitas kimia obat di mana kemudian mengadakan pengikatan yang kuat terhadap protein atau makromolekul dengan ikatan kovalen. Reversible drug protein binding umumnya obat akan berikatan atau bentuk kompleks dengan protein melalui proses bolak-balik atau reversible ikatan obat protein yang bolak-balik mengatakan secara tidak langsung bahwa mengikat protein dengan ikatan kimia yang unik. Obat dapat mengikat berbagai komponen makromolekul dalam darah meliputi, yaitu yang pertama adalah albumin, asam glikoprotein, dan erythropoiesis. Albumin merupakan komponen terbesar dari plasma protein yang berperan dalam pengikatan obat yang bolak-balik. Asam glikoprotein merupakan globulin dengan berat molekul sekitar 4000 B. Konsentrasi asam glikoprotein dalam plasma sangat rendah, yaitu 0,4–1%, dan terutama mengikat obat yang bersifat basa atau kationik seperti propanol, imipramin, lidokain. Lipoprotein merupakan kompleks makromolekul dari lipid dan protein dan diklasifikasi berdasarkan atas densitas dan pemisahan dengan ultrasentrifug. Eritrositis atau sel darah RBSC dapat mengikat baik senyawa endogen dan eksogen. Kira-kira 45% dari volume darah merupakan RBSC. Fungsi protein memiliki fungsi biologis yang sangat beragam, mulai dari replikasi DNA, pembentukan struktur sitoskeletal, dan pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh organisme multisel. Enzim merupakan protein yang berperan sebagai katalisator berbagai reaksi kimia dan biokimia dalam tubuh. Obat akan memproduksi efek terhadap reaksi enzim dengan cara substrat analog, kompetisi enzim atau reversible atau irreversible, dan substrat pasif. Substrat analog atau pencocokan proses dengan cara yaitu situs aktif hampir bentuk yang sama untuk substrat, ikatan mengubah bentuk enzim atau diinduksi, dan ikatan dengan ketegangan obligasi dalam substrat melibatkan ikatan antar molekul antar fungsional kelompok dalam substrat dan kelompok fungsional di situs aktif. Inhibitor non-kompetitif irreversible dengan melakukan aksi, yaitu yang pertama inhibitor irreversible mengikat ke situs aktif, ikatan kovalen terbentuk antara obat dan enzim, substrat diblokir dari situs aktif, peningkatan konsentrasi substrat tidak membalikkan penghambatan, inhibitor menyerupai struktur substrat. Selanjutnya itu adalah reseptor. Reseptor merupakan komponen makromolekul sel atau umumnya berupa protein yang berinteraksi dengan senyawa kimia endogen pembawa pesan atau hormon, neurotransmitter, mediator kimia dalam sistem imun dan lain-lain untuk menghasilkan respon seluler. Reseptor terbagi menjadi dua, yaitu reseptor ion. Reseptor ini berada di membran sel, disebut juga reseptor ionotrotik. Respon
terjadi dalam hitungan milidetik. Kanal merupakan bagian dari reseptor. Contohnya itu adalah reseptor nikotinik, reseptor GABA, reseptor ionotropik, glutamat, dan reseptor 5-HT3. Yang kedua yaitu reseptor berhubung enzim. Reseptor berhubung enzim merupakan proses transmembran dengan bagian besar ekstraseluler mengandung bidding situ untuk ligan. Contohnya itu adalah faktor pertumbuhan sitokin, dan bagian dari intraseluler mempunyai aktivitas enzim atau biasanya aktivitas tirosin kinase. Reseptor terkopling protein G atau GPCR disebut juga reseptor metatropik berada di sel membran dan responnya terjadi dalam hitungan detik. GPCR mempunyai rantai polipeptida tunggal dengan 7 heliks transmembran. Reseptor nikotin muscarinic. Reseptor ini ditemukan di otot skelet, ganglion, sistem saraf simpatik dan parasimpatik, neuron sistem saraf pusat, dan sel non-neuron. Reseptor berhubungan transkripsi gen. Reseptor terhubung transkripsi gen disebut juga reseptor nuklear, atau walaupun beberapa ada di sitosol, merupakan reseptor sitosolik yang kemudian bermigrasi ke nukleus setelah berikatan dengan ligan, seperti reseptor glucocorticoid. Contohnya itu reseptor kortikosteroid, reseptor estrogen, dan progesterone. Reseptor vitamin B. Enzim dan reseptor keduanya adalah protein, dan karena itu kedua struktur biologis tersebut banyak mempunyai kesamaan yang mendasar, walaupun peran mereka dalam sistem biologis berbeda satu sama lain. Perbedaan utama antara reseptor dan enzim terletak pada kerja yang mereka lakukan. Enzim bekerja sebagai katalis reaksi untuk mengubah substrat menjadi suatu produk, sedangkan reseptor bekerja menjadi ligan. Bentuk reseptor ini sangat penting karena seperti enzim, reseptor bekerja dengan mengikat senyawa mikromolekul lain atau ligan. Kesamaan antara enzim dan reseptor memungkinkan kedua sistem untuk dimodelkan melalui persamaan matematika yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.